Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Ia tidak menunggu waktu tertentu atau tempat tertentu untuk menyampaikan pesannya. Namun, suaranya tidak hadir dalam dentuman petir atau gemuruh langit. Ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus, dalam keheningan, dalam kedamaian batin, dalam jeda di antara dua tarikan napas. Tuhan bukan figur di atas awan yang menunggu kita tunduk dalam ritual kosong. Tuhan adalah frekuensi, getaran yang selalu hadir, namun hanya bisa ditangkap oleh hati yang bening. Seringkali kita merasa hampa, seolah Tuhan jauh, seolah doa hanya menggema ke langit tanpa jawaban. Tapi bukan karena Tuhan tidak menjawab, bukan karena Ia diam, kita yang terlalu penuh. Penuh dengan pikiran yang saling berbenturan, penuh dengan kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan masa lalu, dan obsesi akan kendali. Penuh dengan kebisingan yang kita izinkan menguasai ruang batin kita. Kita lupa bahwa untuk mendengar, kita harus benar-benar mendengarkan. Dan untuk mendengarkan, kita perlu hening. Dunia luar terus memanggil, menarik perhatian kita dengan 1000 distraksi. Tapi Tuhan tidak bersaing dengan kebisingan itu. Ia tidak memaksa, Ia menunggu sampai kita kembali menoleh ke dalam. Saat hati tenang, suara Tuhan menjadi jelas. Ia berbicara lewat intuisi, lewat perasaan hangat di dada, lewat bisikan lembut yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi hanya ketika kita cukup sunyi, cukup hadir untuk menyambutnya. Jadi, bukan Tuhan yang menjauh, bukan Tuhan yang berhenti berbicara. Kita yang terlalu sibuk, terlalu gaduh, terlalu larut dalam dunia luar. Saat kita mulai merawat keheningan batin, kita akan terkejut menyadari, ternyata Tuhan selalu ada, selalu berbicara, dan selalu menunggu kita untuk kembali mendengar. Bayangkan gunung, tinggi, sunyi, dan jauh dari keramaian, bukan sebagai tempat wisata atau pendakian fisik, tapi sebagai simbol perjalanan ke dalam diri. Dalam banyak kisah suci, para nabi dan pencari kebenaran naik ke gunung, bukan sekadar secara geografis, tapi secara batin. Mereka menarik diri dari kerumunan, dari hiruk-pikuk dunia, dan memasuki ruang di mana hanya ada mereka dan Tuhan. Ini bukan tentang mencapai puncak bukit, tapi tentang mencapai kedalaman kesadaran. Naik artinya melepaskan identitas yang dibuat oleh dunia, melepaskan suara-suara yang bukan milik kita, melepaskan kebutuhan untuk dikagumi atau dimengerti. Dalam ketinggian batin itu, kita tidak lagi membutuhkan pengakuan, kita tidak lagi terikat pada bentuk, jabatan, atau pengaruh. Kita mulai mengingat siapa kita sebelum dunia memberitahu kita siapa kita seharusnya menjadi. Gunung juga adalah tempat sunyi, tidak ada jaringan, tidak ada notifikasi. Dan justru di dalam sunyi itulah segala hal menjadi jernih. Kita mulai menyadari bahwa selama ini kita hidup di dataran rendah kesadaran, dataran tempat ego memerintah, tempat keinginan tumbuh tanpa kendali, tempat ilusi terasa nyata. Tapi di gunung, kabut mulai menghilang, dan kita mulai melihat, hidup bukan tentang mendaki untuk pamer, tapi untuk pulang. Puncak dari gunung spiritual ini bukanlah prestasi, tapi keheningan, bukan sorotan, tapi kehadiran. Semakin kita naik, semakin ringan beban kita, semakin tinggi kesadaran, semakin dalam ketenangan. Di sanalah suara Tuhan terdengar paling jelas, karena tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi topeng. Mendaki gunung kesadaran bukan perjalanan sehari. Ini adalah komitmen untuk terus kembali ke keheningan, untuk terus memilih ke dalam daripada keluar. Dan saat kita berdiri di puncaknya, bukan dunia yang berubah, kita yang berubah. Dunia tetap gaduh, tetap berisik, tapi dari ketinggian batin ini, kita bisa melihat segalanya dengan jernih dan damai. Dalam dunia yang penuh argumen dan pembuktian logis, intuisi sering dianggap sebagai tamu tak diundang, terlalu samar, terlalu tidak masuk akal. Tapi justru karena itulah ia murni. Intuisi adalah suara Tuhan yang paling jujur, karena ia tidak berbicara dalam kalimat panjang atau teori rumit. Ia berbicara lewat rasa yang muncul begitu saja, tanpa alasan, tapi terasa sangat benar.
Kita semua pernah mengalaminya, bisikan halus yang berkata, jangan pergi ke sana, atau rasa damai yang datang tiba-tiba saat memilih sesuatu yang tidak masuk akal bagi orang lain. Itu bukan kebetulan, itu adalah komunikasi dari sumber yang lebih tinggi, dari Tuhan yang tidak menggunakan kata-kata, tapi vibrasi. Sayangnya, kita sering mengabaikannya karena ia terlalu sunyi. Kita terbiasa mempercayai yang keras, yang ramai, yang bisa dijelaskan. Padahal, yang paling dalam justru muncul dalam diam. Intuisi bukan ramalan, ia bukan tentang memprediksi masa depan, tapi tentang mengenali kebenaran dalam momen sekarang. Ia tidak memaksa, tidak meyakinkan, hanya hadir, menunggu untuk diakui. Dan untuk bisa mendengarnya, kita perlu menurunkan volume dunia luar dan menyelaraskan diri ke dalam. Karena intuisi tidak bisa didengar oleh hati yang sibuk membandingkan, menilai, atau meragukan dirinya sendiri. Kita telah diajari untuk takut pada keheningan dan lebih percaya pada orang lain daripada pada suara hati sendiri. Tapi ketika kita mulai mempercayai intuisi, hidup menjadi lebih mengalir. Keputusan terasa lebih ringan, jalur terasa lebih jelas, walau tidak selalu masuk akal. Dan perlahan, kita menyadari, ini bukan tentang menjadi benar menurut dunia, tapi tentang menjadi selaras dengan Tuhan. Intuisi adalah pintu rahasia menuju bimbingan ilahi. Ia tidak berteriak, tapi selalu hadir. Dan saat kita cukup tenang untuk mendengarkannya, kita sedang mendengarkan Tuhan dalam bentuk paling murni, tanpa perantara, tanpa formalitas, hanya jiwa dan sumber berbicara dalam bahasa rasa. Hari ini, dunia tidak lagi menyerang dengan pedang, tapi dengan suara. Bukan suara yang menakutkan, tapi yang merayu. Notifikasi, musik yang tak pernah berhenti, video yang tak ada ujungnya, iklan yang menargetkan isi kepala, semuanya hadir bukan hanya untuk menghibur, tapi untuk menguasai satu hal, perhatian kita. Dan yang lebih dalam dari itu, mereka mencuri akses kita pada keheningan, tempat di mana Tuhan berbicara. Dunia modern telah menjadi pabrik kebisingan. Ia memproduksi stimulus demi stimulus agar kita tidak sempat berhenti, apalagi mendengarkan. Karena dalam diam, akan muncul pertanyaan. Dan pertanyaan yang muncul dari keheningan seringkali mengganggu kenyamanan palsu yang dunia tawarkan. Maka diam pun dijadikan musuh. Sunyi dianggap canggung. Kesendirian dianggap gagal. Padahal justru dalam sunyi dan sepi itulah kita menemukan inti. Kita tidak sadar bahwa kita sedang diperangi, tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan distraksi. Kita dipenuhi informasi yang membuat kita merasa tahu, tapi justru menjauhkan dari kebijaksanaan. Kita diberi hiburan tanpa henti, sampai kita lupa bagaimana rasanya bosan dan kehilangan kemampuan untuk hadir. Adiksi terhadap stimulus bukanlah tanda kebahagiaan, ia adalah bentuk pelarian dari diri sendiri. Semakin keras dunia di luar, semakin banyak yang sedang coba kita bisu dari dalam. Kita takut pada sunyi karena kita tahu di sana ada luka yang belum selesai, ada kebenaran yang belum dihadapi. Tapi jika kita terus lari, kita juga menjauh dari suara Tuhan yang hanya berbicara dalam keheningan. Ini bukan ajakan untuk membenci dunia, tapi untuk sadar bahwa kita hidup dalam sistem yang dirancang untuk membuat kita lupa akan jati diri terdalam. Dan satu-satunya cara melawan perang ini adalah dengan memilih keheningan. Bukan sebagai bentuk perlawanan, tapi sebagai bentuk pulang. Karena dalam diam, kita tidak hanya kembali pada diri sendiri, kita kembali pada Tuhan. Banyak orang takut akan keheningan, mengira itu adalah kekosongan. Padahal, keheningan bukan ruang yang hampa. Ia adalah wadah dari semua yang selama ini kita tekan, sembunyikan, atau lupakan. Di dalam diam, tidak ada tempat bersembunyi. Semua muncul ke permukaan. Rasa yang tidak pernah sempat diakui, pikiran yang selama ini kita alihkan, luka yang terus disangkal. Maka wajar jika keheningan terasa menakutkan. Ia terlalu jujur. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Keheningan adalah ruang suci di mana realitas terdalam terbuka. Bukan karena ia bising atau dramatis, melainkan karena ia murni. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan di dalamnya. Tidak ada topeng yang bisa dipakai di hadapan Tuhan yang hadir lewat keheningan.
Ketika kita berani duduk dalam diam, kita bukan hanya bertemu dengan diri sendiri, kita masuk ke ruang kudus yang selama ini kita cari di luar. Kita mencari Tuhan di bangunan suci, dalam doa yang diritualkan, dalam kata-kata yang dihafal. Tapi seringkali, Tuhan hadir paling nyata dalam keheningan yang sederhana. Diam bukan berarti kosong, melainkan terbuka. Terbuka terhadap yang lebih dalam, yang lebih tinggi, yang tidak bisa diwakili oleh kata-kata. Keheningan tidak memberi hiburan, tapi kehadiran. Tidak menjanjikan jawaban instan, tapi mengantar kita pada pemahaman. Dan saat kita mau tinggal sedikit lebih lama di sana, kita akan sadar bahwa keheningan adalah bahasa asli dari jiwa. Ia tidak memaksa, tidak memikat, tapi mengundang. Dan undangan itu hanya bisa diterima oleh mereka yang siap melepaskan ilusi. Karena begitu masuk ke dalam keheningan, tidak ada lagi sandaran selain Tuhan. Dan itu, meski menakutkan, adalah kebebasan yang paling dalam. Jadi, lain kali keheningan datang mengetuk, jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah bersamanya, dengarkan apa yang muncul. Mungkin disitulah, untuk pertama kalinya, kamu benar-benar mendengar. Kesendirian bukan hanya tentang tidak adanya orang lain, ia tentang kehadiran penuh kita terhadap diri sendiri. Dalam ruang itu, kita mulai merasakan apa yang selama ini tertutupi oleh kebisingan interaksi, luka yang belum sembuh, impian yang terlupakan, suara hati yang nyaris padam. Dan anehnya, justru dalam kesendirian itulah kita mulai merasa ditemani oleh kebenaran, oleh kejujuran, oleh Tuhan. Kesendirian seringkali disalahartikan sebagai kesepian, padahal solitude, kesendirian yang dipilih dengan sadar, adalah tanah subur tempat jiwa bertumbuh. Ia bukan hukuman, melainkan karunia. Dalam kesendirian yang sunyi, topeng-topeng sosial mulai runtuh, peran-peran yang melekat mulai luruh, dan kita mulai mengenal siapa diri kita di balik semua label dunia. Lihatlah perjalanan para guru besar sepanjang sejarah. Musa, Yesus, Muhammad, Buddha, semua melewati masa kesendirian yang sunyi sebelum kebijaksanaan agung muncul. Bukan karena mereka lari dari dunia, tapi karena mereka tahu, untuk menyentuh kedalaman, kita harus berani menyelam sendiri. Solitude adalah ruang antara siapa kita pikir kita dan siapa kita sebenarnya, dan untuk bisa berpindah dari satu ke yang lain, kita perlu waktu di antaranya. Di situ kita belajar diam tanpa merasa kehilangan, menyendiri tanpa merasa terlupakan, hadir tanpa perlu dilihat. Transformasi jiwa tidak terjadi dalam keramaian. Ia tumbuh dalam hening, dalam gelap, seperti benih yang berakar sebelum tumbuh ke atas. Dan meski prosesnya tidak instan, setiap detik yang kita habiskan dalam kesendirian sadar adalah percikan dari kebangkitan batin. Jadi jika suatu hari hidup membawamu pada fase sunyi, jangan buru-buru merasa tertolak. Mungkin itu bukan pengasingan, tapi panggilan. Bukan keterasingan, tapi pemurnian. Karena di dalam solitude, kita tidak sedang sendiri, kita sedang disiapkan. Perhatian adalah pintu masuk realitas. Apa yang kita lihat, dengar, rasakan, pikirkan, semuanya terbentuk dari kemana perhatian kita diarahkan. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perhatian adalah mata uang suci. Ia membentuk pengalaman, menciptakan makna, bahkan menentukan siapa kita menjadi. Namun hari ini, perhatian adalah komoditas paling mahal yang terus diburu. Notifikasi bersaing dengan suara hati. Algoritma tahu lebih banyak tentang selera kita daripada kita sendiri. Dunia luar menjadi seperti pasar malam yang terus memanggil kita dengan cahaya dan suara, menjauhkan kita dari keheningan batin. Dan disinilah letak peperangan besar umat manusia hari ini, bukan di medan fisik, tapi dalam kesadaran. Ketika perhatian kita tercecer, jiwa kita pun terpecah. Kita hadir, tapi tidak benar-benar ada. Kita melihat, tapi tidak menyimak. Kita hidup, tapi hanya di permukaan. Menjaga perhatian bukanlah soal menjadi anti-teknologi atau menolak dunia. Justru sebaliknya, ia adalah tentang memilih dengan sadar, mengembalikan kekuasaan atas kesadaran kita sendiri. Karena perhatian yang tidak dijaga akan dengan mudah dikendalikan, tapi perhatian yang dijaga dengan lembut akan menjadi cahaya penuntun.
Ketika kita mulai memelihara perhatian, kita tidak lagi hidup dalam reaksi. Kita mulai memilih mana yang layak kita beri energi, mana yang hanya kebisingan. Dan di titik itu, kita mulai menemukan kembali ruang batin yang telah lama ditinggalkan. Menjaga perhatian adalah bentuk doa tanpa kata. Ia adalah meditasi dalam tindakan. Ia adalah keberanian untuk mengatakan, "Aku hadir dan aku memilih hadir di sini." Dalam dunia yang terus menggoda kita untuk terpecah, menjaga perhatian adalah bentuk pemberontakan spiritual. Dan saat kita kembali mengarahkan perhatian ke dalam, ke napas, ke tubuh, ke rasa, ke keheningan, dunia luar pun mulai berubah. Bukan karena ia berbeda, tapi karena kita melihatnya dengan kesadaran yang utuh. Ada titik dalam hidup di mana kita lelah berlari, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita mulai sadar bahwa yang kita cari sebenarnya tidak pernah pergi. Ia selalu ada, menunggu kita berhenti mengejar dan mulai selaras. Alignment bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang menyelaraskan frekuensi batin kita dengan arah kehidupan yang sejati. Saat kita selaras, hidup berhenti menjadi medan perang. Ia menjadi tarian, sebuah aliran lembut antara niat dan semesta. Kita tidak lagi merasa harus mengatur segalanya, karena ada kepercayaan dalam diri bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya. Dalam keadaan ini, keputusan tidak lagi muncul dari tekanan atau ketakutan, tapi dari kedalaman rasa yang jernih. Kita tidak perlu memaksa, mendesak, atau memanipulasi. Hal-hal datang ketika memang waktunya datang. Pintu terbuka tanpa harus digedor. Kejadian selaras dengan niat terdalam kita, bukan karena kita mengendalikan hidup, tapi karena kita menjadi bagian dari arusnya. Hidup yang selaras bukan hidup yang tanpa masalah, tetapi hidup yang penuh kehadiran. Kita tahu kapan diam, kapan bergerak. Kita peka terhadap intuisi, dan tahu bahwa kejelasan sering datang bukan dari logika yang rumit, melainkan dari ketenangan batin. Alignment juga berarti melepaskan identitas palsu, peran, ekspektasi, dan ambisi yang tidak lagi mencerminkan jiwa kita. Ia memanggil kita untuk hidup dari keaslian, bukan pencitraan, dari keberanian, bukan ketakutan, dari keterhubungan, bukan pengasingan. Dan saat kita hidup dari tempat itu, sesuatu yang indah terjadi. Dunia luar menyesuaikan, bukan karena kita menguasainya, tapi karena kita sudah berhenti melawannya. Kita tidak lagi perlu mengejar kehidupan seperti buruan yang sulit ditangkap. Kita cukup berjalan bersama alirannya dan menemukan bahwa semua yang kita butuhkan telah ada sejak awal. Dalam dunia yang berisik dan penuh dorongan untuk terus bergerak, memilih untuk duduk diam selama 15 menit tampak sepele. Namun justru dalam kesederhanaan itulah letak kekuatannya. Sunyi bukan sekadar tidak bicara, ia adalah pintu gerbang menuju kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh kata-kata. Cukup duduk, tarik napas, rasakan tubuhmu, biarkan segala yang muncul, pikiran, perasaan, kenangan, muncul dan lewat seperti awan di langit. Jangan usir, jangan ikuti, hanya hadir, di sini, saat ini, seolah-olah dunia luar tak ada, dan hanya keheningan yang menjadi satu-satunya realitas. Di awal, ini mungkin terasa membingungkan, bahkan tidak nyaman, tapi justru itulah titik mula pemulihan, karena dalam sunyi, tak ada topeng, tak ada kebisingan untuk bersembunyi. Dan di ruang itulah kamu mulai bertemu dengan dirimu sendiri, bukan yang didefinisikan oleh dunia, tapi yang sejati. Latihan ini bukan tentang mencapai pencerahan dalam semalam, ini adalah tentang membangun ruang suci di dalam dirimu, seperti menyirami taman yang dulu kering. Sedikit demi sedikit, keheningan itu mulai tumbuh, dan kamu akan mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami, rasa hadir yang begitu dalam, begitu damai. Ini adalah momen untuk kembali ke rumah, bukan rumah secara fisik, tapi tempat di dalam dirimu yang selama ini kamu tinggalkan. Tempat di mana Tuhan tidak lagi terasa jauh, karena dalam sunyi kamu mulai mendengarnya kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.